Makanya kesini Kak. Iya, betul sekali. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa Kak? Tentang setia kepada Tuhan. Tokohnya siapa Kak? Raja Asa. Asa apa ya itu? Iya, Asa, iya. Kakak juga pertama dengar kata Raja Asa itu juga kayak siapa sih Asa? Aku taunya mencari asa. Asik. Oke. Apaan sih? Jangan putus asa. Asa itu yang itu loh, kakak layan PT yang gendut. Arisa. Asa Kurnia. Ya, oke, nanti kalian bisa lihat fotonya, mungkin nanti ditampilin sama Kak Rasim ya. Siapa tahu kalian lupa ya kan, udah lama nggak ketemu sama kita terus kayak Kak Asa yang mana? Oh, sudah jadi guru Kak Fat ternyata. yang mana gitu kan? Wow. Ya amin sih, amin. Amin. Nah, sebelum kita masuk, kita mau berdoa dulu kayak biasa. Dan kali ini doa pembuka akan disampaikan oleh Kak. Silakan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan ketika kami sudah boleh berkumpul ya Tuhan, ketika kami sudah boleh melaksanakan aktivitas kami dan kami berhenti ya Tuhan untuk mendengarkan firman. Tuhan, tenangkanlah hati kami ya Tuhan, tenangkanlah pikiran kami ya Tuhan, izinkanlah kami ya fokus ya Tuhan hanya kepadamu. Izinkanlah kami ya Tuhan mengerti apa yang Engkau mau ya Tuhan, bagaimana dan apa itu berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu, dan bagaimana kami bisa setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, berikan kami hikmat ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan yang menonton ini, berikan rema-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, kami melakukan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, kita akan membaca Alkitab. Kita akan buka dari 2 Tawarikh 15. 2 Tawarikh 15. Tawarikh di Perjanjian Lama ya teman-teman. 2 Tawarikh 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Saya ulangi, 2 Tawarikh 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Pembaruan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel, mencarinya dan ia berkenan, mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia.
Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya. Oke. Kita akan belajar tentang temanya sih dari yang dikeluarkan oleh Dewan itu setia kepada Allah. Setia kepada Allah, tapi kok bacaannya tadi tentang yang berjenis lama kan agak gimana gitu kan, agak susah. Kakak akan mulai dulu. Di sini ada judul perikop, bukan perikop sih. Judul perikopnya itu adalah pembaruan oleh Asa. Jadi di sini orang pertama yang diceritakan di sini adalah Asa, ya kan? Ayat yang pertama, Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya. Ia pergi menemui Asa. Nah, Asa ini siapa? Asa ini adalah raja dari Yehuda atau kerajaan Israel yang bagian selatan saat itu. Dan Asa ini adalah raja ketiga setelah Rehabeam dan Abia. Asa ini, jadi itu ada tingkatannya ya, Rehabeam, Abia, Asa. Ini adalah satu darah. Rehabeam ini kakeknya Asa, Abia ini ayahnya Asa, dan Asa ini merupakan ya cucunya Rehabeam. Ya, Asa ini ya. Anaknya Abia. Iya, iya. Nah, kayak gitulah tingkatannya. Jadi dia adalah generasi ketiga dari raja-raja di kerajaan Yehuda. Kita nggak menyebut kerajaan Israel ya, karena waktu itu Israel sendiri sudah terpecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel yang Selatan. Kenapa kok pecah, Kak? Kita baca di sebelumnya di kitab Raja-Raja kalau kerajaan Israel pecah karena ada perselisihan setelah Raja Salomo, yaitu antara Yerobeam dan Rehabeam anak Salomo. Akhirnya mereka memutuskan untuk pecah. 10 dari suku Israel pergi ke utara, yaitu yang kita sebut di Alkitab zaman sekarang itu adalah Samaria. Kemudian dua dari sukunya, yaitu Yehuda dan Benyamin, mereka ke selatan bersama dengan Rehabeam anak Salomo dan mendirikan kerajaan Yehuda di sana. Nah, lanjut, Asa. Siapa sih Asa itu? Asa itu kalau kita boleh tahu, Asa itu adalah raja Israel, raja Yehuda yang benar-benar Tuhan berkenan kepadanya. Jadi perkenanan Tuhan ada pada Asa. Selain Raja Asa ada raja siapa aja? Ada banyak, ada Yosafat, Yosia, ada juga Raja Hizkia, ada juga Raja Yoas. Itu adalah beberapa raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka kiblatnya itu ke Tuhan. Kalau kita lihat di sebelumnya Raja Yerobeam, bahkan ketika kerajaannya udah kuat, dia sudah merasa sombong, ciri khas manusia. Ketika udah kuat, oh iya gak butuh Tuhan, aku kuat, pasukanku kuat. Ternyata sama Mesir juga kalah. Nah seperti itu. Dan Raja Asa ini tidak meniru dari kebiasaan leluhurnya sebelumnya, tapi dia tetap berpadanan bahwa kerajaan Yehuda harus tetap kiblatnya ke Tuhan. Supaya apa? Supaya mendapatkan restu dari Tuhan, supaya kerajaannya kuat. Karena apa? Raja Asa benar-benar percaya kalau kuncinya ada di Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka kerajaan Yehuda akan menjadi kerajaan yang sangat-sangat kuat. Oke, lanjut. Raja Asa itu adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Raja Asa ini berani untuk membuat perubahan. Jadi gini, Raja Asa itu, kakak saya tadi sudah ceritakan kalau misalnya Raja Asa sudah berani untuk melakukan perubahan, di mana yang sebelumnya leluhurnya melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan menyembah berhala. Tapi di zaman pemerintahan Raja Asa ini memulai untuk melakukan suatu perubahan, yaitu kembali ke Tuhan. Nah, emang nggak mudah, bukan waktu yang cepat untuk Raja Asa mengubah kebiasaan-kebiasaan lama bangsa Yehuda untuk kembali ke Tuhan. Bahkan kalau misalnya mau dikatakan di ayatnya yang ke Jangan, ini nggak ada komersial, nggak ada iklan. Gue dikat ya,
Oke, bahkan dikatakan kalau misalnya Raja Asa ini mengubah kebiasaannya ini enggak dengan waktu yang cepat. Kalau misalnya kita lihat di ayat yang ke-10, 2 Tawarik 15 ayat yang ke-10, mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa untuk apa? Untuk lanjut ke ayat yang ke-12, untuk mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Bahkan butuh waktu 15 tahun dari kerajaannya Asa menjadi raja untuk supaya apa? Supaya bangsa Israel mau untuk saat menjadi satu, berkomitmen untuk kembali ke Tuhan. Dari sebuah kebiasaan yang lama ketika mereka suka menyembah berhala, itu dibutuhkan waktu yang segitu lama. Nah, perubahan ini yang Tuhan hargai. Akhirnya Tuhan berkenan pada Raja Asa dan kerajaan Yehuda menjadi kerajaan yang kuat. Itu tentang siapa Raja Asa dan apa sih dia itu Raja Israel bagaimana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Agi dan Kang Ada. Oke, tentang Raja Asa juga. Ya, jadi apa sih yang mau kita pelajari dari raja ketiga dari Raja Yehuda ini adalah yang tadi dibilang Kak Paulus sebelumnya adalah dia mau berbalik, dia mau berbeda dengan nenek moyangnya mereka, nenek moyangnya dia, kakek dan ayahnya mereka. Sebenarnya ini mau berbicara tentang respon. Jadi kesetiaan itu berbicara dari respon kita terhadap Tuhan. Kenapa? Karena di ayat yang pertama dikatakan, ya ayat pasal ke-15 ayat yang pertama, Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Lalu lanjut ke ayat yang kedua, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencari dia, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jadi ini adalah salah satu respon dari nubuatan dari si Azaria kepada Asa. Itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita mau belajar bagaimana caranya kita merespon firman Tuhan dengan baik. Sebenarnya Tuhan itu selalu bilang kepada kita kalau Tuhan akan menyertai kita. Syaratnya apa? Hanya bila mana, sama dengan yang tadi ayat 2 bilang, hanya bila mana kamu mencarinya, bila mana kamu beserta dengan dia, maka Tuhan akan menyertai dia. Sama dengan itu. Ketika kita mau bersama Tuhan, Tuhan juga akan menyertai kita. Itu sudah hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan. Dan harusnya kita juga lebih bersyukur karena Tuhan itu sebenarnya memperingatkan dulu kepada kita. Gitu. Akhirnya dari respon yang benar Raja Asa yaitu apa? Dia mulai menyingkirkan segala berhala-berhala dari di kediamannya, dari kediamannya Benyamin, lalu sampai di kediaman-kediaman di pegunungan Efraim, itu kan ada Manasya dan apa lagi tadi. Pokoknya di pegunungan Efraim itu berhala-berhalanya dihancurkan, disingkirkan, gitu ya, hanya menyembah Tuhan dan berbalik setia. Akhirnya Tuhan itu juga menyertai Asa. Tuhan juga akhirnya berkenan untuk Asa, berkenan ditemui Asa, berkenan dengan memberkati Asa dan lain sebagainya. Itu mau menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya ingin kita itu bisa dekat dengan Dia, gitu. Setia dengan Dia. Dengan cara apa? Adanya perubahan itu tadi. Karena kita bertobat, kita juga butuh perubahan, gitu. Agar Tuhan itu juga berkenan untuk kita. Dalam arti berkenan di sini itu Tuhan itu Tuhan itu berkenan itu kayak gimana ya Kak? Seperti kita akhirnya tahu apa yang Tuhan mau dan akhirnya kita bisa
berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik seperti itu. Kita tahu apa yang Tuhan mau seperti itu. Terus yang dilakukan itu selalu berhasil. Betul, itu salah satu dari berkenan. Juga sih Kak. Oke. Tadi kan udah dijelasin nih Raja Asa itu siapa, terus apa sih sebenarnya yang dilakukan sama Raja Asa di sini itu. Nah sekarang kita mau melanjutkan apa sih kaitannya terus yang diperbuat sama Raja Asa sama sama judul kita hari ini, yaitu setia kepada Allah. Tadi kan Kak Anggi bilang Kak Anggi itu membahas tentang respon dari kesetiaan itu tadi. Setia itu adalah suatu karakter yang tentu saja dibangun nggak cuma dalam waktu satu malam atau dalam waktu satu minggu gitu. Itu adalah kalau ngomong karakter itu adalah sifat yang membentuk kita, itu karakter. Dari respon yang tadi ditunjukkan oleh Raja Asa itu bisa menunjukkan respon itu adalah bentuk komitmennya Raja Asa juga sama Tuhan. Jadi di sini kita mau belajar lebih banyak tentang komitmen sebagai respon dari sebuah kesetiaan. Nah, komitmen sendiri itu adalah hal yang nggak bisa main-main. Jadi kalau kakak itu menganggap komitmen itu di atasnya setia. Maksudnya apa ya? Di atasnya janji, di atasnya apa ya? Sesuatu yang sangat sakral gitu loh, komitmen itu nggak boleh bisa. dilanggar. Ya. Nggak boleh kompromi. Dan untuk membuat suatu komitmen itu memang susah. Tapi kalau misalkan kalian mau untuk menjadi seperti Raja Asa, seperti mereka yang setia, komitmen itu adalah salah satu hal yang harus bisa kalian miliki untuk kalian akhirnya bisa setia. Kalau misalkan kalian nggak punya komitmen, kalian nggak akan bisa setia. Asik. Nah, hari Jumat, ini kan tayangnya hari Minggu. Hari Jumat kemarin kakak kirim survei buat kalian, dan dari respon yang kalian kasih, kakak tuh kasih 3 pertanyaan. Yang pertama, penting nggak sih punya komitmen itu? Yang kedua, lebih penting komitmen sama pacar apa lebih penting komitmen sama teman? Punya pacar. Kalau yang nggak punya pacar kayaknya jawabannya jelas. Yang ketiga, kalau hubungan kalian lagi nggak baik, komitmen itu bisa bantu kalian untuk menyelesaikan masalah nggak sih? Nah, dari pertanyaan yang pertama, penting nggak sih punya komitmen tuh? Banyak yang bilang kalau misalkan komitmen itu penting banget. Jadi kakak menganggap bahwa kalian yang mendengarkan ini, kalian yang melihat ini, kalian sudah sadar bahwa komitmen itu adalah hal yang penting. Jadi semoga dari kesadaran kalian bahwa komitmen itu penting, kalian sudah bisa mulai membangun komitmen kalian, entah itu dengan hubungan vertikal kalian dengan teman-teman kalian, vertikal ya ke atas, hubungan vertikal kalian sama Tuhan, atau horizontal kalian sama teman-teman, sama keluarga, sama siapapun yang ada di lingkungan sekitar kalian. Yang kedua, lebih penting komitmen siapa sih, sama pacar atau sama teman? Jawabannya lebih banyak semua sama pentingnya. Nah, kalau misalkan kalian bisa menjawab bahwa kalian bisa menyadari bahwa sama-sama penting Kak, berarti kalian menyadari bahwa intinya adalah komitmen itu sendiri. Entah komitmen itu sama siapapun, intinya adalah komitmen itu penting. Jadi dengan siapapun kalian berkomitmen, entah dengan sahabat kalian, dengan orang tua kalian, dengan Tuhan, kalian sudah bisa menyadari bahwa komitmen itu adalah hal yang penting. Yang ketiga, kalau hubungan kalian lagi tidak baik, komitmen bisa bantu kalian menyelesaikan masalah nggak sih? Banyak yang jawab 50-50. Jadi kakak lihatnya kalian masih ragu kalau misalkan komitmen itu sebenarnya bisa membantu kalian. Jadi kalian paham kalau misalkan komitmen itu adalah hal yang penting, tapi kalian tidak paham bagaimana komitmen ini akhirnya bahasa Indonesia berefek sama berimpact sama kehidupan kalian gitu loh, sama masalah yang ada. Nah, karena kalian udah ngerti komitmen nih, tentu aja komitmen sama teman, komitmen sama keluarga itu adalah contoh komitmen yang paling mudah dilihat sih. Kalau kalian sudah paham itu, maka kalian akan mulai bisa membangun komitmen kalian sama Tuhan. Karena sebenarnya
konsep komitmen itu sama aja, mau sama siapa, mau sama Tuhan, mau sama manusia ya sama gitu loh. Kalau kalian bisa membangun sebuah komitmen sama mereka di sekitar kalian yang kelihatan, membangun komitmen sama Tuhan yang gak kelihatan, itu mungkin akan jadi suatu tantangan yang kayak susah Kak. Aku lihat Tuhan aja enggak, aku megang Tuhan aja enggak, aku merasakan kasihnya Tuhan aja kadang-kadang gitu loh Kak. Ya susah. Tapi kalau kalian bisa membangun, kalian sudah bisa membangun dengan yang kelihatan, coba untuk membangun sama Tuhan, karena impact-nya itu akan lebih besar kalau kalian sudah bisa bangun komitmen sama Tuhan dibanding komitmen sama manusia. Sama kayak Raja Asa ini, dia membangun, dia merespon Tuhan itu adalah dengan berkomitmen sama Tuhan. Tuhan udah, aku mau komit nih, aku mau kembali lagi sama kau ini. Terus tadi kan Kak Agi bilang semua patung-patung itu dihancurkan. Terus habis itu kalau kalian lihat itu ada mempersembahkan korban, itu ada di ayat ke-11. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Itu nggak sedikit guys, 700, 7.000 itu banyak. Ada lagi Kak, Oh, ya. doanya itu di ayat yang ke-16, bahkan dia memecat Maka yang merupakan ibu suri, neneknya sendiri. Bayangin, neneknya aja dipecat Jadi ibu suri. hanya karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Jadi nggak main-main gitu loh komitmennya Raja Asa itu. Tapi satu yang mau kakak tekankan di sini, kalau kalian kepo-kepo nih, mungkin kalian akan baca sampai ke pasal-pasal selanjutnya ya. Itu kalian akan melihat bahwa Raja Asa itu pada akhirnya disitu dalam dosa karena dia tidak mengandalkan Tuhan pada akhirnya yang di pasal 16 itu. Satu yang mau jadi catatan kakak adalah contohlah ya yang baik gitu. Kalian melihat pribadi Raja Asa, dia adalah pribadi yang punya komitmen yang kuat dengan Tuhan. Dia dari komitmen itu dia melakukan sesuatu yang baik juga di hadapan Tuhan, ibadah yang berkenan dengan menyingkirkan patung-patung, mempersembahkan korban. Ya itu contoh. Jangan terus kalian berpikir kalau misalkan alah Kak orang tokoh Alkitab aja terus komitmennya buyar. Ya nggak apa-apa lah kalau komitmen buyar. Ya nggak gitu guys. Kan masih manusia kan. Iya. Yang penting usaha. Betul. Kalian tuh masih manusia. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan ada salah, itu adalah bagian dari pertumbuhan iman kalian juga. Bagian dari proses. Mantap. Jadi kalau disimpulkan ya itu tadi, setia kepada Tuhan, bagaimana meresponnya. Kalau dari Raja Asa sih dengan perbuatan-perbuatan itu tadi, yang perbuatan yang lain, gimana coba respon kalian? Gimana komitmen kalian sama Tuhan gitu loh. Jadi kalau kalian bisa berkomitmen dengan teman-teman kalian, dengan sahabat kalian, dengan pacar kalian, ya bangunlah komitmen dengan Tuhan. Karena kalau kalian punya komitmen sama Tuhan, asli apapun yang kalian lakukan di sini itu pasti berhasil. Tuhan itu pasti akan berkenan. Karena apa ya? Tuhan itu nggak butuh banyak. Tuhan itu cuma butuh kita untuk mendengarkan, percaya, ya kan? Hal-hal yang mungkin kelihatannya tuh remeh, tapi sebenarnya itu yang dicari sama Tuhan. Dan Tuhan itu nggak butuh apa ya, lagunya itu Kak, Tuhan itu tidak melihat harta, Tuhan itu tidak melihat rupa. Yang penting itu Tuhan itu lihat hati kalian. Kalau hati kalian itu bisa berkomitmen, hati kalian itu mampu untuk merespon, kesetiaan itu pasti akan datang juga sama kalian. Setuju. Sip, tambah lagi. Kalau lihat ya. Sudah kan? sudah juga. Amin. Atau lama nanti bosan. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan doa syafaat. Kita doa yang umum aja ya. Mari. Semoga PT-nya cepat. Oh iya, kayaknya udah mau balik ini, soalnya udah katanya pemerintah katanya kita udah berhasil melewati Omikron, Pak. Gimana? Katanya kita sudah berhasil melewati Omikron. Oh, sudah berhasil melewati. Oh yang Omikron ya, bukan COVID ya ya. Bukan COVID. Oh iya. Soalnya Jenisnya aja. biasanya setelah ada varian, tapi enggak lah. Jangan. Kita
kita udah mau Kita kembali lagi positive guys. thinking guys. Kita mau kembali lagi guys. Kita udah berusaha semaksimal Udah kita. bukan pandemi ya? Habis ini ya, tapi belum official. Oh. Tapi WHO udah setahu aku sih WHO udah nyapu darurat COVID-nya sih. Oh. Tapi itu progresnya lumayan loh. Buktinya kasusnya semakin menurun, vaksinasinya hampir 100%, dan itu udah Jangan lupa yang belum vaksin. yang belum vaksin, yang vaksin guys, jangan percaya. Yang udah dapat booster, Nah. yang udah dapat tiket booster aja. Iya. Jangan percaya sama teori-teori antikris segala macam itu, itu apa ya, enggak banget, itu salah. Jadi tetap anjuran pemerintah apa kita taati, karena kita orang Kristen juga merupakan orang Kristen yang dituntut untuk taat sama Tuhan dan juga taat sama pemerintah. Karena apa? Vaksin juga adalah salah satu cara dari Tuhan supaya kita terbebas dari pandemi. Iya kan? Iya. Kan pemerintah juga wakilnya Tuhan. Nah, asik. Pemerintah diberi sama Tuhan, jangan lupa, asik, ya kan? Lagian ya guys ya, mumpung gratis. Hah? Jangan. Di luar negeri bayar loh. Iya, jangan sampai vaksin udah bayar baru kalian cari vaksin. Jangan sampai harganya vaksin udah malah kayak harganya minyak baru kalian cari. Terus kalian timbun. Apa rumah tangga? Oke, Iya. jangan melebar kemana-mana Kak, kita. Jadi sebenarnya aku mau nanya, apa sih? kalau menurut Kak Paulus yang sudah berkomitmen tuh apa? Komitmen Tapi apa, kayaknya itu Kak? kita butuh Beda sesi sendiri. konteks. Nah, komitmennya kan udah di tangan gitu loh. Oh iya. Kelihatan. Ada juga ada tapi. Ini cincin saya Oh, sendiri. bukan. Maaf. Tapi beda kan itu komitmen untuk itulah. Selangkah lebih. Dip. Nanti aja kita sisi sendiri aja. Oke. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap terima kasih ya Tuhan atas segala berkat melalui firman yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak turunan kami ya Tuhan, tentang bagaimana kami harus angkat komitmen untuk setia kepadamu. Sebagaimana Raja Asa ya Tuhan yang sudah boleh Engkau berikan contoh kepada kami, di mana Raja Asa mau untuk membangun komunikasi dengan Engkau, mau untuk membawa bangsa Yehuda untuk kembali kepada Engkau ya Tuhan, dan berkomitmen untuk selalu setia kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau lah yang memiliki segalanya, Engkau yang memiliki hidup kami, Engkau yang bertahta atas kehidupan kami, sehingga kami ya Tuhan hanya bisa berserah kepadamu dan mengandalkan Engkau saja. Ya Tuhan, Allah kami yang maha baik, pada kesempatan di hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Engkau berkati studi kami di sekolah ya Tuhan, kami yang lulus bangku SMP maupun SMA ya Tuhan, kami yang akan menghadapi ujian tengah semester atau ujian akhir semester, kami yang setiap hari mendapatkan tugas ya Tuhan, dan kami yang setiap hari masih sekolah yang sudah daring dan juga luring ya Tuhan. Kiranya berkati setiap kami ya Tuhan dalam studi kami ya Tuhan, dalam pelajaran setiap pelajaran ya Tuhan. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan sehingga kami bisa melewati studi kami dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan ya Tuhan. Tuhan mau juga berkati orang tua kami, kedua orang tua kami, papa mama kami, kakek nenek kami ya Tuhan, kakak adik kami juga, kiranya berkati setiap keluarga kami ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan masing-masing ya Tuhan, kiranya Engkau ikut campur tangan ya Tuhan atas pergumulan mereka ya Tuhan. Kiranya juga memberkati setiap aspek kehidupan kami, pertemanan kami, persahabatan kami ya Tuhan. Kiranya berkati supaya kami ya Tuhan, anak-anak turunanmu bisa menjadi berkat, bisa menjadi garam ya Tuhan, supaya kasih Kristus boleh terpancarkan dalam dunia ini dan kerajaan boleh semakin besar di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, gereja Maranatha, dan juga beserta dengan pendeta dan juga setiap majelis ya Tuhan, presbiter yang menyertai ya Tuhan setiap pelayanan kami. Juga kami berdoa bagi persekutuan turunnya ya Tuhan, di mana sebentar lagi ya Tuhan mungkin kami akan memulai ibadah offline kembali ya Tuhan. Kami mendoakan supaya itu bisa terkabul ya Tuhan, supaya itu bisa cepat terlaksanakan sehingga kami bisa berkumpul sama-sama lagi ya Tuhan, bersekutu ya Tuhan, bersama-sama lagi ya Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga kakak layan kami ya Tuhan yang sudah bekerja, yang maupun yang masih duduk di bangku kuliah, kiranya menyertai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan adalah doa kami ya Tuhan, yang kami percaya Tuhan Kau sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari bahaya jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, udah mau habis aja nih. Kami harus. Oke.
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oke, warta kali ini nggak banyak sih. Yang pertama, ibadahnya kita kayaknya masih online. Masih belum ada Masih hubungan. online, jadi doakan saja semoga bulan depan, bulan April, kita dari awal bulan sudah bisa ketemu lagi. Amin. Karena kan Surabaya juga udah level, Iya, udah turun banget. udah turun banget kok, kita sudah melewati Omikron. Iya, semoga ya kalian berdoa juga supaya kita bisa cepat ketemu di bulan April mungkin ya. Oke, terus habis itu yang kedua kita mau ada pelayanan untuk tanggal 27 Maret. Jadi Minggu depan. akhir Minggu Iya, depan. iya minggu depan. Minggu depan itu kita pelayanan untuk jamnya jam 9 atau jam 5. Kakak belum tahu, nanti kakak konfirmasi lagi. Tapi untuk latihannya kalian bisa datang di hari Kamis dan hari Sabtu jam 6:30. Jadi kalau nanti kalian mau kontak-kontakan bisa hubungi kakak atau hubungi Kak Fenska atau lewat grup aja. Boleh. Itu pokoknya hari Kamis dan hari Sabtu untuk ibadah tanggal 27. Persembahan. Ya, persembahannya tetap ikut orang tua aja, atau kalau misalkan kalian mau ngasih persembahan sendiri, ada QR, ada krisnya nanti kalau misalkan apa bisa ditayangkan juga, atau kalian bisa lihat di ibadah umum itu juga ada krisnya kalau kalian mau kasih persembahan sendiri. Terus habis itu apa ya, jangan lupa prokes tetap dimanapun kalian, kalau kalian mau keluar, kalian butuh untuk melakukan aktivitas di luar, ya jangan lupa prokesnya, masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena kalau misalkan kalian bisa menjaga diri kalian sendiri, orang lain juga akan tetap terjaga. Nah, oke. Gitu, jangan merugikan orang lain. Jangan lupa juga vaksin. Oh iya, asik. Untuk gratis. Yang udah dapat tiket. Yang bisa nggak gitu nggak bisa ke TP. Peduli lindungi kalian itu tergantung dari vaksin kalian, guys. Iya. Bentar lagi ada Doctor Strange, jadi kita harus nonton, kita harus nge-scan QR code di. Biasanya ngajak itu bayarin. Ingat ya guys. Gak apa-apa, bisa direkam di bagian ini aja. Kalian replay di bagiannya kak. Tapi nggak ada ajakan kan? Oh nggak ada aja. Nggak ada. Itu apa dong? Nonton sendiri-sendiri, pakai uang kalian sendiri. Ya. Oke, kalau gitu udah. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah, nggak ada. Kalau gitu kita semua pamit undur diri. Dadah. Tuhan Siap. Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat